Umumnya, ketika memasuki materi matriks, langsung dihadapkan dengan banyak sekali proses hafalan, tahapan, dan sebagainya. Tapi sebetulnya, kalau kalian tahu logika asalnya, sebetulnya pengoperasian matriks itu tergolong mudah. Langsung aja kita bahas. Hai, welcome to Powering Class. Sekarang saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pengoperasian matriks. Di video ini, saya akan ajarkan kalian bagaimana caranya melakukan operasi kepada matriks, tapi tidak perlu membuat otak kalian pusing. Sebelum saya lanjut ke operasinya, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Di dalam operasi matriks itu pasti menghasilkan matriks baru. Dan matriks baru ini yang harus kalian ingat, dia juga memiliki indeks. Ada data di indeks ke-1 atau baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-2, baris ke-2, kolom ke-1, dan seterusnya. Ini yang harus kalian cari tahu, atau ini yang harus kalian lakukan operasinya. Untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar matriks, hasil dari matriksnya adalah sama. Maksudnya, kalau seandainya ada matriks A ditambah dengan matriks B, maka hasilnya adalah matriks C. Nah, si C ini pasti memiliki ukuran yang sama. Nah, ketika sudah memasuki perkalian antar matriks, baru di sini ada perbedaan ukuran matriks, perbedaan ordo. Dan itu akan saya lanjutkan dan akan saya bahas nanti saat operasinya. Oke, karena Joko sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Operasi matriks yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan matriks ada syaratnya. Matriks yang dijumlahkan dengan matriks lainnya itu harus memiliki ukuran atau ordo yang sama. Seperti contoh, ada matriks A berordo 2 kali 2, dia memiliki barisnya 2, kolomnya juga 2. Matriks B pun juga harus memiliki ordo yang sama, barisnya 2, kolomnya juga 2. Jadi harus sama-sama matriks bujur sangkar kalau kasusnya bujur sangkar. Tapi kalau kasusnya matriks persegi yang lain, persegi panjang 3 kali 2, maka yang dijumlah pun juga harus 3 kali 2. Penjumlahan matriks ini menghasilkan matriks baru. Saya kasih contoh matriks C. Ingat, matriks C pun ukurannya harus sama antara matriks A dan matriks B. Maka dari itu, matriks C ini juga harus berukuran 2 kali 2. Ada anggotanya dengan notasi C11, C12, C21 dan C22. Nah, ini yang harus kalian cari. Langsung aja. Untuk C11 itu berarti dia data dengan indeks di baris pertama, kolom pertama. Maka dia harus dihasilkan dari penjumlahan anggota matriks A di baris pertama, kolom pertama. Begitu juga dengan matriks B-nya di baris pertama dan kolom pertama. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Begitu juga untuk C12. C12 dihasilkan dari matriks A baris ke-1 kolom kedua yang dijumlahkan dengan matriks B baris pertama kolom kedua, di mana A12 adalah 3 ditambah dengan B12 adalah 2. Hasilnya 5. Begitu juga dengan C21, di mana didapat dari matriks A dengan indeks A21 dan matriks B dengan indeks B21 dijumlahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. C22 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka hasilnya langsung saja nilainya kita masukkan ke indeksnya matriks C. Hasilnya adalah matriks C 4, 5, 6, 6. Mudah bukan? Berikutnya pengurangan matriks. Di operasi pengurangan matriks ini pun memiliki kaidah yang sama. Saya kasih contoh, ada matriks D. Itu adalah hasil dari matriks A dikurang dengan matriks B. Langsung aja. Jadi untuk D
11 dihasilkan dari pengurangan matriks A11 dikurang dengan matriks B11. Didapat hasilnya 1 dikurang 3 sama dengan minus 2. Untuk D12 sama A12 dikurang dengan B12, maka 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Selanjutnya untuk D21, 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Dan untuk D22, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Langsung dimasukkan ke anggotanya. D11 bernilai minus 2, D12 bernilai 1, D21 bernilai minus 2, dan D22 bernilai 4. Jadi seperti itu hasilnya. Mudah bukan? Operasi matriks yang selanjutnya yaitu perkalian skalarar matriks. Apa sih perkalian skalarar? Intinya, ada suatu matriks yang dikali dengan bilangan tertentu. Bilangan ini bisa berwujud angka berapa saja, boleh positif, boleh negatif. Yang jelas dia nantinya akan dikalikan dengan matriks tersebut. Dan matriks yang dikalikan ini hasilnya atau ukurannya akan sama dengan ukuran matriks aslinya. Dalam kasus ini ada matriks M sama dengan 1, 2, 0, 3. Ukurannya 2 kali 2. Dia berordo 2 kali 2 ya. Nah, hasilnya pun juga nanti akan 2 kali 2. Jadi nggak mungkin ordo matriks M-nya setelah dikalikan dengan skalar berubah wujudnya. Tidak mungkin ya. Jadi saya kasih contoh seandainya ada bilangan skalarar K sama dengan 3. Jadi bilangan skalarar itu umumnya dinotasikan dengan huruf K kecil. Jadi di sini langsung aja matriks M dikalikan dengan bilangan skalarar K. Jadinya 3M. Maka setiap anggota M, barisnya, kolomnya, semuanya dikalikan dengan nilai 3. Hasilnya adalah 3 kali 1, 3 kali 0, 3 kali 2, dan 3 kali 3. Ketahuan kan hasilnya ya? Hasilnya adalah matriks 3M adalah 3, 6, 0, 9 atau 3, 6, 0, 9. Mudah kan? Nah, ini yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu menjabarkan tentang perkalian dua matriks. Di awal video tadi saya sudah bilang bahwa ada perkalian dua matriks yang menghasilkan matriks dengan ukuran yang berbeda. Sekarang saya jelaskan dulu. Kolom dari matriks yang pertama nilainya sama dengan baris dari matriks yang kedua. Jadi kalau seandainya saya tulis Q kali Z, maka kolom dari Q harus bernilai sama dengan baris dari matriks Z. Dalam kasus ini, matriks Q memiliki kolom sebanyak 2 dan Z memiliki baris sebanyak 2. Maka syarat untuk perkalian dua matriks ini sudah terpenuhi. Lantas bagaimana jika Z dikalikan dengan Q? Tentu ini tidak bisa dilakukan. Sebab kolom untuk matriks Z hanya ada 1. Sedangkan baris dari matriks Q ada 2. Jadi tidak bisa dilakukan perkalian jika kondisinya Z kali Q. Jadi yang harus selalu kalian ingat, Q dikalikan dengan Z itu tidak akan sama atau tidak bisa jika dibalik menjadi Z kali Q. Nah, hasil dari perkalian ini ordonya adalah baris dari matriks yang pertama dengan kolom matriks yang kedua. Jadi hasil akhirnya nanti berordo mengikuti barisnya si Q yaitu 2 dan berordo untuk kolomnya mengikuti Z yaitu 1. Maka hasilnya nanti ada matriks QZ memiliki ordonya 2 kali 1. Lalu bagaimana melakukan perkaliannya? Ini tipsnya. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing membayangkan rumus dan sebagainya. Yang harus kalian ingat bahwa ketika kita sudah tahu hasilnya dia berordo berapa kali berapa, seperti contoh ini, kita sudah tahu hasilnya berordo 2 kali 1, otomatis
si QZ hanya memiliki 2 baris dan 1 kolom. Jadi, untuk data pertama dari matriks QZ adalah QZ11. Artinya, QZ yang data pertama berada di baris pertama dan kolom pertama. Dan untuk yang kedua, yaitu QZ21. Jadi, kalian tinggal cari aja langsung QZ11 dan QZ21. Untuk perkaliannya, QZ11 semua baris pertamanya Q dikalikan dengan kolomnya Z. Maka baris pertama Q yang 11 memiliki nilai 1 dan kolom keduanya memiliki nilai 2. Jadi semua baris ini akan dikalikan dengan semua kolomnya si Z. Maka hasilnya adalah 1 kita kalikan dengan 2 dan 2 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 2 ditambah 8 sama dengan 10. Untuk QZ21, maka baris kedua Q adalah 2 dan 3. Kita kalikan dengan Z 2 dan 4. Hasilnya 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 4 adalah 12, sama dengan 16. Apakah semuanya harus selalu dijumlahkan? Ya, semuanya harus dijumlahkan. Jadi hasil kali yang pertama kita jumlahkan dengan hasil kali yang kedua. Begitu pula seterusnya jika matriks yang akan kita kalikan memiliki ordo atau ukuran yang lebih besar. Jadi hasil kali antara matriks Q dan Z yaitu 10 dan 16 dengan ordonya 2 kali 1. Seperti biasa, kalau seandainya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau video ini memberikan manfaat untuk kalian dan kalian ingin orang lain memiliki atau mendapatkan manfaat yang sama, jangan bosan-bosan dan jangan ragu-ragu, sebarkan video ini kepada orang terdekat kalian, teman kalian, dan juga kepada orang-orang yang menurut kalian butuh tentang materi ini. Oh ya, jangan lupa kalau yang belum subscribe di bawah dan lonceng notifikasinya. Oke, saya rasa itu cukup dari saya, and see you, bye. Dalam kasus ini ada matriks jadi